Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Kelas 10 BDB, Bisnis Daring dan Pemasaran. Mari anak-anak semangat selalu untuk belajar. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Anak-anak, kita lanjutkan mapel kita perencanaan bisnis. Kita lanjut dengan KD 3.6, yakni materi menganalisis teknik memperoleh modal usaha. Anak-anak, di dalam bisnis ada banyak yang harus kita rencanakan. Kita persiapkan dengan baik sehingga nanti kelangsungan usaha bisnis kita akan terus berkelanjutan. Misalnya pada materi ini kita akan menyiapkan dulu yang namanya usaha, perlu modal usaha sebagai sesuatu yang pokok yang harus diupayakan, karena bisnis apapun itu, entah itu bisnis dalam usaha penjualan, perdagangan, ataupun bisnis menghasilkan produk dalam suatu usaha industri, pasti yang diperlukan pertama kali adalah kebutuhan akan modal. Modal itu sendiri adalah uang yang dipakai. Kita menuju ke pengertian modal, anak-anak. Modal itu bisa berupa uang yang dipakai sebagai induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan atau digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau kelangsungan sebuah usaha. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita akan melihat macam-macamnya. Kalau dilihat yang namanya modal, tadi ada definisi uang, tapi sebenarnya yang namanya modal itu kita lihat dari macam atau klasifikasi pengelompokan modal. Yang pertama akan kita lihat modal menurut bentuknya dulu. Dari bentuknya, modal ada yang disebut aktiva lancar, anak-anak. Aktiva lancar ini habis dalam satu perputaran proses produksi, biasanya kurang dari 1 tahun. Apa misalnya? Misalnya adalah bahan baku. Kemudian ada uang kas, itu juga merupakan aktiva lancar. Kemudian juga ada obligasi dan sebagainya. Kemudian ada aktiva yang disebut aktiva tetap. Aktiva tetap ini sifatnya tahan lama karena perputarannya relatif panjang, dilihat dari jangka waktunya yang jelas lebih dari 1 tahun. Apa itu? Misalnya perusahaan punya aktiva tetap yang disebut kendaraan, ada bangunan, kemudian tanah, mesin-mesin dan sebagainya. Itu menurut bentuknya. Kemudian modal menurut sumbernya, anak-anak, kita lihat kalau kita mau melihat dari sumbernya, itu ada modal yang memang harus kita upayakan sendiri, namanya modal sendiri. Berarti ini kepemilikan dari kita sendiri. Tetapi modal itu bisa, kalaupun memang kita tidak memiliki modal sendiri, bisa diupayakan dari modal asing. Modal asing ini identik dengan modal pinjaman. Kita bisa minjam ke bank misalnya atau lembaga keuangan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada modal patungan. Modal patungan ini kita punya sendiri, tetapi masih didukung oleh yang sifatnya kemitraan, pihak lain yang juga ikut berperan dalam permodalan untuk usaha yang kita miliki. Kemudian kalau kita menghendaki modal mana nanti yang akan kita gunakan, anak-anak, yang namanya modal ini memang harus kita pikirkan dulu. Tetapi kita yang perlu pikirkan adalah bahwa setiap
modal yang nanti kita akan gunakan itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Artinya kita harus melihat bahwa modal itu dari mana dan kita punya tanggung jawab apa terhadap modal yang sudah kita gunakan. Misalnya modal sendiri, ini paling aman anak-anak, karena di sini kita tidak perlu membayar bunga atau biaya administrasi yang menjadi beban perusahaan kita. Itu kelebihan dari modal sendiri. Kemudian kita tidak tergantung pada pihak lain, karena itu memang milik kita sendiri yang kita miliki, yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah tidak memerlukan persyaratan untuk mendapatkannya, sehingga tidak perlu rumit atau lama untuk mendapatkan modal tersebut. Kemudian tidak ada keharusan untuk mengembalikan modal. Itu kelebihan dari modal sendiri. Jadi konsekuensinya lebih ringan. Tetapi kalau kita kemudian nanti menghendaki untuk memilih modal yang kita pakai adalah modal patungan, maka kita juga harus tahu kelebihannya. Kelebihannya adalah modal perorangan biasanya memang relatif kecil, sehingga memang kita butuh untuk disuplai dari pihak lain. Kemudian yang kedua adalah risiko atau tanggungan kerugian menjadi lebih kecil karena kita memang berbagi dengan pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah bisa memperkuat dan menambah kebutuhan yang sifatnya skill untuk perusahaan kita. Itu dari patungan karena mereka pun punya tanggung jawab terhadap perusahaan kita. Kemudian ada yang ketiga tadi, kita mungkin juga memilih modal asing. Artinya kita mendapatkan modal tersebut dari modal pinjaman. Kelebihannya apa anak-anak? Kalau kelebihannya dari modal asing ini adalah jumlahnya tidak terbatas. Artinya kalau kita mengajukan kemudian dipandang layak untuk mendapatkan jumlah tersebut, maka pinjaman tersebut nanti akan kita terima. Yang kedua adalah karena sifatnya pinjaman ini ada konsekuensinya, adalah biasanya modal pinjaman ini berimbas pada motivasi tinggi. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah mengembalikan pinjaman. Itu anak-anak. Kemudian kalau tadi kita sudah melihat kelebihannya, kita juga harus tahu kekurangannya, karena kekurangan ini kita harus pikirkan mana nanti modal yang nanti harus kita pilih yang akan kita pakai untuk usaha kita. Yang pertama adalah kekurangan dari modal sendiri. Tentu saja yang pertama adalah jumlahnya terbatas, karena memang ini tergantung pemilik, berapa dia punya uang, berapa dia punya harta. Iya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, modal sendiri jumlahnya tertentu, sehingga kesulitan apabila kita menarik modal dari saham-saham yang misalnya nanti akan kita perlukan untuk pertimbangan kinerja kita. Itu ya. Jadi menarik modal itu sulit kalau kita punya usaha jumlah modalnya kecil. Kemudian yang ketiga, tentu saja karena ini modal sendiri, biasanya motivasi dari pemilik itu rendah juga. Karena apa? Ya, resikonya ditanggung sendiri. Kemudian kekurangan modal sendiri sudah kita paparkan. Kita lihat kekurangan modal patungan. Modal patungan tentu saja punya kekurangan, kita harus berbagi. Yang pertama ini kita harus berbagi keuntungan dengan pihak lain, mitra kita, yang mereka memang sudah memberikan modal ke usaha kita. Yang kedua, sering terjadi juga resiko perselisihan atau ketidakcocokan. Mungkin pemikiran, mungkin dalam pengembangan atau ekspansinya dan sebagainya.
Karena memang yang terlibat di sini adalah bukan pemilik saja, tetapi individu yang lain, pihak lain, mitra kita. Kemudian yang ketiga adalah resikonya apabila mitra bisnis kita mundur di tengah jalan. Tentu saja ini menjadi hal yang berat. Artinya usaha kita modalnya semakin berkurang, dan ini nanti berimbas pada kelangsungan hidup usaha kita. Itu dari kekurangan modal patungan. Sementara kita akan melihat yang poin 3, kekurangan modal asing. Modal pinjaman ini tentu saja juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah kita harus siap dengan resiko, di mana kita harus mengeluarkan selain pokok pinjaman yang harus kita bayar juga biaya-biaya. Di sini ada biaya bunga, biaya administrasi, biaya jasa, asuransi, meterai, bahkan ada di dalamnya mungkin biaya provisi atau komisinya. Itu. Yang kedua, harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Artinya ini dirumuskan dalam perjanjian, sehingga mau tidak mau kita dalam jangka waktu tertentu harus sudah mengembalikan. Yang ketiga, beban moral. Ya, kekurangannya beban moral ini apabila perusahaan kita memang dalam kondisi yang kurang baik, misalnya sedang merugi, sementara kita juga harus mengembalikan pinjaman kita. Itu anak-anak kelebihan dan kekurangan dari sumber permodalan yang nanti kita akan pilih dari ketiga macam modal yang nanti kita akan gunakan dalam usaha kita. Kemudian anak-anak, yang namanya mendapatkan modal usaha, terutama ini bagi usaha asing, di mana kita akan meminjam dari pihak lain, tentu saja ada beberapa persyaratan yang biasanya dikenakan atau ditentukan oleh pihak bank misalnya. Tetapi secara umum akan kita lihat persyaratan apa saja. Apabila yang berhutang atau peminjam di sini adalah perorangan, yang pertama fotokopi identitas diri, bisa KTP, SIM atau paspor. Yang kedua, kopi akta nikah. Ya, kalau itu suami berarti harus ada persetujuan istri, sehingga nanti ada kopi akta nikahnya. Ada kopi kartu keluarga, ada fotokopi rekening koran atau buku tabungan bank. Kemudian yang berikutnya adalah fotokopi slip gaji. Itu biasanya kalau yang meminjam adalah debiturnya. Meminjam itu identik dengan debitur, anak-anak. Itu adalah perseorangan. Tetapi beda lagi dengan debitur berupa badan usaha atau perusahaan. Artinya yang meminjam di sini adalah sebuah usaha yang terdiri dari dikelola oleh beberapa orang, di mana mereka punya badan usaha. Yang pertama yang merupakan syaratnya adalah semuanya fotokopi dari identitas diri, tapi bukan pribadi, tetapi dari pengurus perusahaan. Kemudian dari yang kedua adalah fotokopi NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak, harus difotokopi. Kemudian fotokopi SIUP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Kemudian fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Kemudian fotokopi TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian juga fotokopi rekening koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya juga dilampirkan beserta dokumen-dokumen perusahaan yang sudah tadi Bu Guru jelaskan di atas, yaitu data keuangan seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, dan catatan penjualan serta pembelian harian, serta data-data pembukuan lainnya. Itu anak-anak
Tetapi sebelumnya, siapa saja sih lembaga-lembaga yang selama ini bisa menyediakan modal untuk usaha kita? Mungkin ada yang anak-anak perlu ketahui bahwa yang namanya lembaga penyedia modal tidak hanya pinjaman bank saja. Akan kita lihat yang pertama, ada yang namanya lembaga yang disebut leasing. Leasing itu adalah di bahasa Indonesia kan adalah sewa guna usaha. Berasal dari kata lease yang berarti menyewakan. Bisnis leasing ini biasa kita temui misalnya untuk sewa guna usaha, misalnya untuk rumah, kendaraan, dan lain-lain. Baik itu diperlukan untuk kepentingan seseorang maupun untuk kepentingan sebuah badan usaha. Yang kedua, anak-anak, lembaga penyedia modal yang lain adalah koperasi. Koperasi ini juga badan usaha, hanya bedanya mereka itu punya asas yang namanya asas kekeluargaan. Sebagai penyedia modal, mereka memperuntukkan modal tersebut untuk para anggotanya. Misalnya yang untuk penyedia modal ini biasanya disebut koperasi kredit. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengenal penyedia modal lainnya adalah perum pegadaian. Nah, lembaga keuangan ini anak-anak milik pemerintah. Mereka menyalurkan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah dengan jaminan biasanya adalah jaminannya barang tertentu. Entah itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Kemudian poin yang keempat, siapa penyedia modal berikutnya adalah kredit BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ini memang fasilitas kredit ini diberikan oleh BPR dengan memberikan persyaratan yang relatif mudah prosesnya. Sehingga untuk melayani orang-orang yang butuh pendanaan dengan jangka waktu yang relatif pendek. Berikutnya poin 5, ada penyedia modal yang lain adalah pembiayaan konsumen. Biasanya lembaga ini melakukan pembayaran pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen. Kemudian untuk pembayarannya, konsumen melakukan pembayaran dengan sistem angsuran. Misalnya untuk alat-alat kebutuhan rumah tangga, dari televisi, kulkas, kemudian sampai pada perabot rumah tangga, furniture, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya poin 6 ada pinjaman BUMN. Merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yang bertindak sebagai pemberi modal biasanya untuk UKM. UKM ini adalah usaha kecil dan menengah. Nah, artinya ini diperuntukkan bagi usaha-usaha yang memang membutuhkan kucuran dana segar dengan tentu saja relatif kecil untuk bunga kreditnya. Sehingga ini sebagai suntikan dana. Kemudian yang berikutnya adalah pinjaman departemen. Ini juga yang punya polisi pinjaman departemen adalah pemerintah. Mereka memberikan kredit melalui beberapa departemen di bawah asuhan beberapa departemen. Misalnya untuk departemen pertanian, mereka juga memberikan kredit untuk targetnya adalah usaha kecil dan menengah. Kemudian perindustrian, biasanya departemen perindustrian juga departemen perdagangan. Mereka menyalurkan kreditnya juga sama dengan masyarakat yang punya usaha kecil dan menengah. Nah, anak-anak, semakin jelas tentang bagaimana permodalan dan teknis permodalan, bagaimana upaya yang dilakukan apabila kita menghendaki bisnis kita memperoleh modal, maka poin berikutnya adalah dari mana atau bagaimana cara memperoleh modal usaha bisnis kita. Yang pertama, mungkin solusi yang pertama adalah dari dana sendiri. Berarti ini milik dari si pemilik usaha.
Tetapi juga poin yang kedua adalah mencari dana hibah perusahaan. Dana hibah perusahaan. Jadi dari perusahaan lain menghibahkan hartanya. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain, kemitraan. Ini juga tadi sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah dari investor, sehingga kita perlu mencari investor yang mau menanamkan modalnya kepada usaha kita. Yang kelima, mengajukan pinjaman. Mungkin solusinya adalah pinjaman dari bank, jadi modal kita dari bank. Kemudian bagi hasil yang berikutnya profit, ya sharing, artinya berbagi hasil nanti kalau kita memang menghendaki yang ini. Kemudian kredit tanpa agunan, artinya ini kita mencari kredit-kredit yang tanpa jaminan. Kemudian yang terakhir adalah modal ventura. Modal ventura adalah modal dari asing atau kita join dengan usaha asing, ya. Ini yang kita harus pelajari dari permodalan itu, sehingga nanti akan ada solusi bagaimana kita membutuhkan modal dan dari mana modal itu akan kita peroleh. Kita sudah tahu pembahasannya, anak-anak. Demikian anak-anak, permodalan ini kalian bisa belajar sendiri lewat PPT yang nanti akan Bu Guru share. Kemudian kalian nanti ada tugas yang harus dikerjakan setelah Bu Guru menjelaskan dari daring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan pelajari dengan baik materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.